Dan itulah yang dicontohkan oleh para ulama sejak dulu hingga sekarang. Jadi gak ada para ulama itu yang fokus kitab orang lain dulu, lalu justru kewajiban kita malah dilalaikan gitu. Karena kewajiban Islam ini banyak. Kita harus tahu ilmu sholat, zakat, puasa, haji, akidah, itu sambil lalu belajar, baru berdakwah, seperti itu. Jadi ya sangat lucu sih sebenarnya ketika sangat mendalami kitab orang lain, tetapi sangat minim dalam hal keislaman. Itu tidak pernah dicontohkan oleh para ulama seperti itu. Yang pertama, Syahadat, syahadat. Yang kedua, sholat. salat. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini, di malam hari ini yang sangat berbahagia, kita ngopi bareng Ustadz Alhamdulillah. bersama Ustadz Wafi. Wah, ada artinya Ustadz ngopi kita. Oh iya, Ngobrol pakai hati dan harus hati-hati. Masya Allah. Masya Allah. dalam banget maknanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita seruput dulu Ustadz. Nah, ini kita bersama pemirsa Opsi TV, Benteng Hati Channel, dan Jadid HMC yang paling tinggi di sini, Ustaz. Subhanallah. Oh iya. Alhamdulillah, Bang Julius. Jadi, kawan-kawan pemirsa, kawan-kawan Benteng Hati Channel dan pemirsa Opsi TV, hari ini saya sedang bersama Ustadz Wafi. Mungkin teman-teman semua udah pada Familiar. kenal lah, karena yang kemarin itu sempet viral tentang nasab habaib. Wah, cuman kita kayaknya nggak usah ngobrolin itulah, karena itu udah diobrolin di kisah HMC. Wah, jadi kalau yang mau dengerin tentang nasab itu ada di kisah HMC di channelnya Ko Julius. Siap. Nah, kalau di ngopi kita ngobrol yang santai-santai aja nih Ustadz. Siap. Ustadz Wafi, tinggalnya di mana Ustadz? Di kota Probolinggo, Jawa Timur. Probolinggo, Jawa Timur. Betul. Saya dengar katanya punya pesantren juga Ustadz ya? Betul, pesantren Al-Hujjah. Alhamdulillah. Ada berapa itu ini Ustadz? Untuk sementara kita batasi 50 santri. 50 santri. Ya, khusus putra, tanpa putri. Oke. Itu pelajarannya memang harus santri banget atau ada negerinya gitu loh kan, kalau ada pesantren itu ini murni salaf, istilahnya kan salaf ya. Iya. Jadi yang mereka pelajari itu adalah kitab-kitab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, yang beliau merupakan seorang muhaddits, ahli hadis. Jadi pelajarannya itu ada ilmu hadis, ilmu tafsir, akidah, dan lintas agama. Oke. Oh, ada lintas agamanya juga. Ada dong. Wajib bisa bahasa Ibrani, Yunani, dan Aramaik juga nanti. Subhanallah. Ada pelajarannya itu, Ustaz? Oh iya, harus bisa itu. Jadi jangan nanti kalau lagi debat disuruh baca ini kagak bisa gitu ya. Wah, itu bahaya itu. Kacau itu. Kacau. Subhanallah. Oh ya, ini kita disclaimer juga, ini Ustadz Wafi ini juga dulunya salah satu debater juga yang ada di yang namanya itu sangat-sangat tinggi lah di debater. Oh, nah, ini kita mau tanya dikit ya, Tat. Kenapa bisa dari debater akhirnya jadi ngurusin pesantren, Tat? Gimana ceritanya nih, Tat? Dulu kan Ustaz senang di kristologi itu kan. Kenapa bisa pindah tiba-tiba langsung ke ngurusin santri nih? Wah, ini keren banget nih ceritanya nih. Sebenarnya diri saya, Al-Fakir pribadi, ini saya manggilnya apa nih? Saya Sincan aja, saya Oke, Mas Sincan. Ya, Mas Sincan aja. Sebenarnya pesantren itu sudah dari dulu. Oh, udah dari dulu. Ya, cuma memang 3 tahun yang lalu saya melihat bahwa pemurtadan ini sangat masif di media sosial. Betul. Terutama di TikTok, di snack video, dan semacamnya. Itu yang membuat saya itu juga harus belajar tentang kristologi. Oke. Nah, akhirnya kenallah dengan teman-teman seperti Bang Julius, Bang Zuma, Mas Kores, Mas Mutu, Ustadz Alif, Ustadz Alwan, dan lain sebagainya. Saya banyak belajar kepada mereka semua, banyak tahu kabar-kabar tentang pemurtadan dan apa yang menjadi syubhat
dari orang Kristen kepada Islam dan lain sebagainya. Sehingga waktu itu saya sempat fokus banget kepada dunia debat itu. Sampai hampir meninggalkan santri lah gitu ya. Ya, akhirnya setelah Al-Fakir cukup dalami, pelajari, dan barulah saya mengajarkan kepada santri. Seperti itu. Dan sekarang fokusnya mencetak para apologet yang berkualitas, bukan hanya bisa kitab orang lain, tapi juga bisa memahami Al-Quran dan hadis. Seperti itu. Itu yang paling penting, Ustaz. Loh iya, masa kitabnya sendiri tidak paham, kitab orang lain paham? Kan lucu. Itu dia, sebenarnya. Jadi memang harus yang dasar-dasarnya dulu ya, Tat ya. Jadi di situ dikasih tahu, udah. Jadi kemarin juga kita ketemu sama Ustadz Saifuddin. Nah, dia juga ngomong, kalau belajar kristologi, alangkah baiknya kita belajar Islamnya dulu. Betul itu gitu, Ustaz? Betul sekali. Dan itulah yang dicontohkan oleh para ulama sejak dulu hingga sekarang. Jadi nggak ada para ulama itu yang fokus kitab orang lain dulu, lalu justru kewajiban kita malah dilalaikan gitu. Karena kewajiban Islam ini banyak. Kita harus tahu ilmu sholat, zakat, puasa, haji, akidah, itu sambil lalu belajar, baru berdakwah, seperti itu. Jadi ya sangat lucu sih sebenarnya ketika sangat mendalami kitab orang lain, tetapi sangat minim dalam hal keislaman. Itu tidak pernah dicontohkan oleh para ulama, seperti itu. Oke Ustaz, ini kita belajar sedikit tentang rukun Islam nih, Ustaz. Oke. Nah, ini biar teman-teman juga pada tahu. Rukun Islam itu ada 5. Benar kan? Iya dong. Oke. Yang pertama, syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, haji bagi yang mampu. Nah, ini di rukun Islam ini, Ustaz. Ini saya jadi kayak ngetes Ustaz ini, subhanallah. Ini enggak boleh dites. Kurang aja. Mohon maaf para santri. Saya kayak diintegrasi. Mohon maaf para santri. Ini bukan jadi tes. Ya emang begitu kalau saya ini. Nah, ini berarti memang bukan Ustaz kaleng-kaleng. Banyak loh, Ustaz. Orang yang rukun Islam aja pada kagak tahu itu. Jadi saya pernah bikin challenge, Ustaz. Itu saya tanyain, itu orang Islam aja, rukun Islam aja dia pada lupa. Kebalik iman mungkin. Hah? Rukun imannya sama Islam kebalik. Iya, rukun iman suka balik-balik. Tapi nggak ditanya sama Ustaz juga. Ya enggak, berarti Ustaz Babi bukan kaleng-kaleng. Nah, nih dari 5 ini Ustaz, dari ini. Nah, ini kan ada yang kelima Ustaz, yang pergi haji jika mampu. Ya. Nah, saya banyak melihat Ustaz, orang-orang di Indonesia terutama lah. Kita bicara Indonesia aja. Duitnya udah banyak, Tat. Nah, tapi dia ngaku Islam nih. Nah, saya kesal banget nih kalau duitnya udah banyak, tapi kenapa lu nggak pergi haji gitu loh? Kan itu termasuk dalam rukun Islam. Nah, saya minta jelasin sama Ustadz, gimana sih? Apakah rukun Islam itu memang harus kita laksanakan atau memang boleh nggak dilaksanakan? Kalau syahadat harus, ya kan? Nah, gimana Ustadz tentang rukun Islam itu? Kita belajar rukun Islam aja. Jadi kan begini, untuk yang pertama, syahadat ini merupakan sumber utama yang pertama dalam rukun Islam. Ya, bahkan di setiap sholat pun kita mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika tahiyat kan? Ya, asyhadu alla. Nah, itu boleh sambil nunjuk nggak Ustaz? Ya, sunnahnya seperti itu. Oh, sunnahnya seperti itu. Ya. Soalnya ada yang sholat enggak dia dari awal begini. Ada memang sebagian madhab yang sampai ininya bergerak-gerak ada. Ya, itu perbedaan madhab saja sebenarnya. Kalau saya asyhadu alla, saya nunjuk Tat. Benar ya, madhab Syafi'i seperti itu. Oh, saya Syafi'i berarti. Ya, benar. Lanjut Tat. Yang kedua, sholat. As-sholatu imaduddin faman tarokaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama, yang enggak sholat berarti merobohkan agama. Nah, ini terpenting. Bahkan kata Rasulullah, inna awwala ma yuhasabul abdu min amalihi yaumal qiyamah as-sholah. Yang pertama kali dipertimbangkan oleh Allah nanti di hari kiamat adalah sholat. Wa idza soluhat soluha sairu amali. Ketika Allah melihat di akhirat nanti sholatnya baik, maka semua amalnya yang lain dianggap baik. Wa idza fasada sairu amali. Ketika sholatnya ternyata jelek, maka semua amalnya, zakatnya, hajinya, sedekahnya dianggap jelek. Jadi sholat ini kedua setelah syahadat. Gitu ya. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan. Dalilnya di dalam Al-Qur'an, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini bukan diwajibkan hanya umat Islam saja. Sudah sejak zaman nabi-nabi terdahulu, kata Allah di dalam Al-Quran, sudah menjadi kewajiban berpuasa. Nah,
Dulunya sebelum diwajibkan puasa Ramadan, umat Islam itu diwajibkan berpuasa Asyura namanya. Asyura. Kemudian turunlah ayat ini, lalu umat Islam diwajibkan berpuasa Ramadan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum kalian. Ya. Nah, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Nah, kemudian yang keempat adalah zakat. Zakat ini zakat fitrah ya. Kalau yang kita tahu zakat fitrah ini dibayar nanti minimal di tanggal 1 Ramadan sudah bisa bayar zakat fitrah dan jumlahnya 2,7 ons beras kalau di sini ya. Ya. Nah, sampai terakhir pembayaran zakat fitrah itu selesainya sholat Idul Fitri. Nah, itu zakat fitrah. Bahkan ada keterangan di dalam kitab-kitab para ulama bahwa pahala puasa ini masih nyangkut ke langit sampai kita membayar zakat fitrah baru Allah terima pahala puasa kita. Harus bayar fitrah dulu. Nah, nanti baru pahala puasa itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir nih, haji. Nah, ini haji nih. Banyak orang yang lalai nih menurut saya nih. Nah, padahal Rasulullah dalam hadis beliau, kalau punya rezeki segeralah berhaji. Kenapa? Karena kita tidak tahu akan ada rintangan apa nanti ke depannya. Sekali punya uang cukup untuk haji, kita tidak punya kewajiban yang mendesak, wajib kita haji. Nah, haji ini kan manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Nah, kemampuan ini dibagi menjadi dua, Mas Injan. Kemampuan badan sehat, ya. Kemampuan biaya. Ya. Nah, kalau dia ternyata wafat, ya, dia wafat belum berhaji nih. Kemudian ada anaknya seumpama mau menghajikan beliau, boleh hukumnya. Badal ya? Badal ya. Ya, haji badal namanya. Atau masih hidup tapi sudah tidak mampu untuk berangkat karena tua renta atau punya penyakit yang tidak bisa membuat dia berangkat karena jangan jauh perjalanannya. Maka dia boleh menitipkan biaya itu untuk membadalkan hajinya. Meskipun masih hidup, tapi sudah punya uzur, ya, ada penyakit contohnya, maka boleh menyuruh orang lain untuk menghajikan dia. Keterangan ini ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Nah, mazhab Syafi'i. Itu istita'ah, sehingga kemampuan dalam berhaji. Dan tanda-tanda kata Rasulullah, orang yang hajinya mabrur ini yang jarang dibahas, Mas Injan. Gimana itu, Ustaz? Kalau syarat-syarat sunnah-sunnah, nggak usah kita bahas karena itu pasti diajari sebelum mereka berangkat haji biasanya. Ya, betul. Oleh pembimbingnya pasti diajari itu. Ya. Tapi yang jarang dibahas ini ciri-ciri orang yang hajinya diterima. Dua kata Rasulullah. Suatu saat ada sahabat bertanya, "Wa ma birrul haji ya Rasulullah?" Ciri-ciri orang yang hajinya diterima oleh Allah itu yang bagaimana? Dua kata Rasulullah. Satu, it'amut ta'am. Setelah berhaji dia semakin banyak bersedekah. Dua kata Rasulullah, tibul kalam, ucapannya semakin baik. Ketika datang dari haji dia kok ucapannya semakin jelek, malah gibahin tetangga semakin lancar, sekali tarik nafas langsung 2 RT kena gosipin. Nah, ini ciri-ciri hajinya agak mabrur. Tapi ketika dia datang haji semakin suka bersedekah kepada fakir miskin dan dia semakin ucapannya semakin baik, tidak bikin sakit hati orang, tidak pernah merendahkan orang, maka tanda hajinya diterima. Itu yang jarang dibahas. Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, fi akhiriz zaman yaksurul hajj bila sabab. Nanti di akhir zaman akan banyak orang haji itu tanpa sebab. Beliau mengatakan, yuhawwanu alaihim as-safar, kemudian wa yubsatu lahum ar-rizq. Nanti banyak orang kaya, orang yang banyak uang, mudah berhaji, dikit-dikit haji, dikit-dikit haji, dikit-dikit haji. Tapi wayarji'una maslubin mahrumin. Tapi mereka pulang itu tidak bawa pahala. Kenapa? Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, gara-gara dia fokus haji, tapi tetangga dan saudaranya mereka banyak kelaparan. Kewajiban haji kan cuma 1 kali, Mas. Betul. Jadi daripada kita berhaji 2, 3, 4, mending kita membantu tetangga dan saudara yang kelaparan, itu jauh lebih baik. Seperti itu. Tapi tetap hajinya dijalani. Betul. Oke. Sungguh keren banget ini. Jadi pemirsa Opsi TV sama Benteng Hati Channel, hari ini alhamdulillah kita dapat pembelajaran yang sangat baik dari Ustadz Wafi, dan mungkin
Ada satu lagi nih Tat, yang saya juga agak-agak ganjel. Kita masuk ke rukun iman dikit, boleh Ustaz? Boleh, Nah, di rukun iman itu kita harus percaya sama kitab Allah, ada kan Ustaz? betul. Nah, berarti kitab-kitab Allah itu ada Injil, ada Zabur, ada ini. Nah, ini kita harus percaya semua Ustaz. Betul. Wajib. Nah, yang di Bible sekarang ini apakah itu Injil Ustaz? Nah, ini yang apakah kita harus percaya juga nih sama kitab-kitab orang Kristen yang sekarang? Apakah kita harus percaya sama kitab-kitab Buddha, sama kitab-kitab Yahudi, Taurat? Oke. Nah, itu kayak gimana Ustaz? Nah, salah satu rukun iman adalah yajibu ala kulil muslimin. Wajib bagi setiap orang yang Islam. Untuk apa? Untuk meyakini kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Yang wajib diimani ini, cara beriman kepada kitab-kitab Allah ini dua, Mas. Nah, apa nih? Satu, ijmalan secara global. Mhm. Dua, tafsilan secara terperinci. Oke. Jadi kita wajib mengimani itu bukan hanya tahu namanya saja, tapi juga tafsilan secara terperinci. Tafsir gitu ya. Ya, tafsil, perinci. Tafsir. Oh, perinci. Ya. Oke. Contoh, kita wajib beriman secara global, seperti kita baca ayat ya, bahwa Allah sudah menurunkan di surah Al-Baqarah pertama. Hmm. Nah, di sana ada Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, Kemudian Al-Qur'an ini adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, dan nanti orang-orang yang beriman ini ciri-cirinya adalah orang yang percaya hal gaib, kemudian mereka menafkahkan sebagian rezekinya, mereka melakukan sholat, dan terakhir di ayat selanjutnya ini yang pada intinya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan mereka orang-orang yang percaya kepada kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, Al-Qur'an kan? Oke. Wa ma unzila min qablik, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum kamu Muhammad, Taurat, Zabur, Injil. Ya. Nah, ini namanya cara beriman secara global. Yang penting tahu kalau Allah pernah nurunin kitab 4 ini kepada para nabi. Oke. Nah, secara tafsilnya, contohnya seperti khusus, kalau Taurat ini turun kepada siapa? Kepada Musa. Betul. Kemudian di Al-Quran, wa ataina Dawuda zabura, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Itu ya, secara lebih terperincinya. Ya. Nah, padahal sebenarnya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, kalau kita mau bahas semua, itu ada 104 kitab. Nah, banyak. Banyak sebenarnya, Mas. Oh. Cuma yang wajib kita imani yang 4 kan? Yang 4. Ya, yang wajib kita tahu lah ya. Oh, Ya, sebenarnya ada 104. Dan ini hadisnya sahih di dalam kitab Sahih Imam Ibnu Hibban. Ketika sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari bertanya kepada Nabi bahwa ada berapa kitab yang Allah turunkan, kata Nabi ada 104 kitab. Ya. Sahih nih. Sahih dong, Imam Ibnu Hibban. Baru tahu saya ini. Iya. Sahih. Ilmu ini. Nah, Oke. jadi contoh seperti Nabi Ibrahim mendapatkan beberapa mushaf, suhuf ya, lembaran-lembaran. Nabi Musa sebelum Taurat mendapatkan beberapa lembaran-lembaran. Nabi Idris juga mendapatkan. Yang di total semuanya ada 104 ditambah yang 4 tadi, Al-Qur'an, Zabur, Berarti 108 ya. nah, 104. Oh, 104. 104. Nah, itu disampaikan oleh Rasulullah SAW sendiri. Termasuk isi dari suhuf, mushafnya Nabi Musa sebelum beliau mendapatkan Taurat, itu keren sekali sih isinya. Itu seperti sebuah nasihat-nasihat. Oke. Isinya begini. Kalau kita terjemahkan begini. Ya. Aku heran kepada orang yang sudah tahu bahwa semuanya ditakdirkan oleh Allah tapi dia masih sombong. Oh, begitu tulisannya tuh. Iya, isinya itu. Isi dari Kata Rasulullah. kitabnya? Iya. Oke. Aku heran kepada orang yang dia yakin bahwa semuanya Allah yang atur tapi dia masih sombong. Iya. Aku heran Ada kepada tuh begitu tuh. Wah, ada. Banyak, iya. Iya. Benar. Banyak ya. Iya, ada lah beberapa. Iya. Oke. Kemudian, aku heran kepada orang yang dia yakin bahwa dia akan masuk neraka tapi dia masih tertawa. Ya. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Pokoknya isinya tuh keren-keren itu sebenarnya. Suhuf Nabi Musa itu. Dan itu jarang dibahas malah. Padahal itu ada keterangannya. Ada bukunya itu. Hadisnya sahih. Itu disampaikan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitabnya Qul Hadhihi Sabili. Nah, itu ya tentang kitab-kitab tadi. Iya. Mungkin ada lagi?
Nah, berarti penyempurnaannya itu ada di Al-Qur'an gitu, Ustaz. Al-Qur'an musaddiqan lima baina yadayhi. Berarti dari 104 itu digabung di Al-Qur'an itu ada semua tuh sebenarnya. Semuanya ada di Al-Qur'an. Ada di Al-Qur'an. Ada di Al-Qur'an. Nah, saya kemarin pernah nanya juga nih sama salah satu kristologi lah. Kata dia bilang katanya ini kalau Injil Bible ya. Sekarang kan Bible itu. Itu kita nggak boleh percaya 100% juga harus percaya. Jadi gitu lah. Jadi masih ada yang benar, masih ada yang nggak benernya di situ. Benar nggak kayak gitu, Tad? Jadi begini. Nah, ini saya dari salah satu orang lah gitu ngomong ke saya kayak gitu. Ya, yang pertama kita harus membedakan Bible dengan Injil. Injil bukan Bible, Bible bukan Injil. Nah, yang kita sering baca itu loh yang ada apa keluaran baru ini apa itu TB itu apa? Nah, Bible itu kan dibagi jadi dua. Satu perjanjian lama, yang separuh perjanjian baru. Iya. Ya. Yang diklaim sebagai Injil kan cuma 4 sebenarnya kan. Markus, Matius, Lukas, Yohanes, kan itu aja. Oh gitu. Iya, itu aja sebagai Injil kanonik istilahnya. Ya. Yang lain ada Keluaran, Bilangan, Ulangan, ya Imamat. Ya, itu kan Taurat Musa. Jadi Bible itu campuran. Nah, jadi tidak bisa Bible itu disebut dengan Injil, tidak bisa. Karena yang diklaim oleh orang Kristen sebagai Injil kanonik ya cuma Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bentuk-bentuknya nambah satu kisah para rasul. Ya, yang ditulis oleh Lukas juga gitu. Nah, sedangkan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa, yang disampaikan oleh Allah dan disampaikan oleh Nabi Musa secara oral, itu berbeda dengan pengajaran mereka. Kita yakin bahwa di dalam Bible masih ada kebenaran-kebenaran meskipun sedikit, tapi kita tidak boleh yakin bahwa itulah Injil yang Allah berikan kepada Isa. Tidak boleh. Gitu. Caranya seperti itu. Dan banyak yang salah paham ya. Ada orang mengatakan bahwa Injil ini diambil dari kata evangelion. Ada yang seperti itu. Artinya kabar baik. Saya kurang setuju sih. Saya lebih setuju Injil ini makna diambil dari kata an-najlu. An-najlu ini artinya adalah istikhraju khalasati syai'. Menyuling inti sesuatu. Jadi maksudnya Injil adalah menyuling inti dari apa yang ada di dalam Taurat. Makanya datangnya Nabi Musa membenarkan kitab Taurat. Seperti itu. Ya. Oke, kayaknya cukup. Sebenarnya masih pengen banyak kita nanya ini nih. Tapi karena kopinya udah habis ya kan? Kita ngopi lagi. Oke, pemirsa Opsi TV sama BTHT Channel dan Jadid HMC yang paling keren lah. Terima kasih. Waktunya Ustadz Wafi, mudah-mudahan nanti saya juga ada keinginan buat jalan ke Probolinggo lah. Mudah-mudahan saya bisa nyantri di sana lah. Insya Allah. Biar jadi Islam yang khafah. Jangan Islam yang cuma belajar yang aneh-aneh lah ya kan. Belajar yang bener dulu lah. Baru ngaku Islam. Mungkin kayak gitu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.